Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia, Minggu 29 November 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Bagi saudara atau saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Metro, kami menyambut dengan sukacita atas kebersamaannya. Apabila saudara atau saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, Majelis Jemaat mengundang untuk beribadah bersama-sama dan mengikuti berbagai kegiatan gerejawi dengan kami. Untuk layanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Sekretariat Gereja. Pada hari ini, Minggu 29 November 2020, pelayanan firman dilayani oleh Pendeta Emeritus Reva Natigor dari GKI Bandar Lampung. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani. Masa Raya Advent Natal. Jadwal Masa Raya Advent Natal dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Perjamuan Kudus akhir tahun. Pada kebaktian Minggu, tanggal 20 Desember 2020, akan dilayankan sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun secara live streaming. Kepada setiap anggota jemaat yang sudah dibaptis dan mengaku percaya, diundang untuk mengikutinya. Untuk itu, kami menghimbau kepada setiap anggota jemaat agar senantiasa mempersiapkan diri dengan mengikuti sensuramorum jemaat pada tanggal 13 Desember 2020 menjelang Perjamuan Kudus. Untuk roti dan anggur perjamuan masing-masing keluarga dapat mengambil di Sekretariat Gereja. Mohon perhatian dan dukungan doa dari setiap anggota jemaat. Sakramen Baptis Kudus Anak. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa akan dilayankan sakramen baptis kudus anak dalam ibadah live streaming tanggal 27 Desember 2020. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anaknya, diharapkan mengajukan permohonan kepada majelis jemaat dengan membawa akte kelahiran atau surat lahir paling lambat hari Rabu 9 Desember 2020. Peneguhan CD. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam kebaktian live streaming Minggu, tanggal 3 Januari 2021, akan dilayankan peneguhan CD. Bagi para peserta katekisasi CD, diharapkan mengajukan permohonan kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Rabu 9 Desember 2020. Percakapan gerejawi akan dilakukan tanggal 12 Desember 2020 menggunakan e-learning via Zoom. Berita duka cita. Atas kehendak Bapa di sorga telah dipanggil dalam kemuliaannya Bapak Chandra Sutanto, ipar dari Penatua Halim Susanto pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020. Majelis dan segenap jemaat GKI Metro turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian Warta Lisan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku
sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Umat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Saudara, tidak terasa pada hari Minggu ini, kita sudah memasuki Minggu Advent pertama. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita. Banjir, pandemi, dan berbagai dampak yang dibawanya. Semua menjadi dinamika hidup kita di sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin sesekali kita bersungut, kapan situasi tidak menyenangkan ini akan berlalu. Namun baiklah kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus. Sebab tidak sekalipun Dia merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Percayalah, setiap musim dingin yang mencekam akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara. Menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Marilah di dalam keheningan kita refleksikan kembali perjalanan hidup kita. Panggil pulang pengharapan yang mungkin memudar akibat duka, krisis,
dan berbagai tantangan. Pandanglah Dia yang sesungguhnya senantiasa membuka tangan dan siap menyambut kita kembali dari jalan yang mungkin semakin jauh dari terang cintanya. Umat saat ini diberikan waktu dan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita ambil waktu hening sejenak untuk kita masuk dalam doa pribadi kita. Tuhan, ketika kami memasuki minggu Advent pertama ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun di saat yang bersamaan, hati kami resah dan khawatir, sebab si jahat senantiasa mengintai kami di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi. Kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepadamu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu hanya di dalam-Mu sajalah pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Umat, mari kita berdiri. Kita menyambut anugerah-Nya. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Yesaya pasal 12 ayat 1-3 demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kami menanti kedatangan-Mu. Bawalah kami pun di sorga-Mu. Datanglah, ya Yesus, datanglah. Satukan kami di kerajaan-Mu. Satukan kami di kerajaan-Mu. Mungkin datang-Mu di pagi cerah, atau datang-Mu di malam pekat. Datanglah, ya Yesus, datanglah. Satukan kami di kerajaan-Mu. Satukan kami
di kerajaan-Mu. Hilang ratapan dan tangis sedih, lenyaplah duka dan maut perih. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu. Satukan kami di kerajaan-Mu. Mari berdoa. Gembala Maha Baik Tuhan Yesus, memasuki Minggu Adventus yang pertama ini, kami memasuki masa-masa pengharapan. Kami menantikan kehadiran wajah Tuhan yang lebih dari waktu-waktu yang lalu, agar Roh Kudus menopang kami melalui berbagai kesusahan dan kesulitan yang saat ini dialami oleh umat manusia. Ya Tuhan, ajarlah kami. Tumbuhkanlah pengharapan dan spiritualitas yang serasi dengan jalan-Mu dan kehendak-Mu. Ajarlah kami firman demi firman yang akan menjaga keselamatan kami dan menumbuhkan pengharapan di dalam percaya pada suara Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-64, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang membuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka-Mu amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu.
Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telingamu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim. Tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa. Kau yang memberi mereka api cucuran air mata, Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagi-Mu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus.
Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, Minggu Adventus yang pertama, diambil dari Injil yang ditulis oleh Rasul Markus, pasal 13, ayat 24 sampai dengan ayat 37. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan menyimak pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah semua orang yang setia mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sampai Maranatha. Umat disilahkan duduk.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita bersama semua umat manusia di seluruh dunia sedang bersama-sama untuk melewati satu masa yang dilanda pandemi Corona Virus Disease 19 atau COVID-19. Saat ini jumlah orang yang terpapar di seluruh dunia ada di seputar angka 60 juta orang. Dan orang yang meninggal karena virus ini sudah di seputar 1,5 juta orang. Lalu kita akan semakin prihatin karena bersamaan dengan itu bencana alam terjadi di mana-mana. Gempa bumi, badai, banjir, tanah longsor. Dan yang lebih menyedihkan, peperangan masih terus terjadi di berbagai belahan bumi. Di Timur Tengah, di Afrika, dan yang terakhir antara Azerbaijan dan Armenia. Dan seluruh kemelut ini ditengarai oleh banyak orang sebagai tanda-tanda dari akhir zaman. Dan yang lebih membuat kita sedih, ada yang menengarai kalau COVID-19 berasal dari Tuhan dan merupakan hukuman Tuhan bagi umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai umat yang percaya kalau kita dikasihi Tuhan, tentu kita menolak pandangan kalau semua bencana ini berasal dari Tuhan. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di kota Korintus, tadi kita mendengar ia menyatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan telah membuat keputusan mengasihi dan menyelamatkan semua orang. Ia setia pada keputusan yang dijanjikan itu. Ia setia pada janjinya. Lalu apa yang terjadi di sekitar kita bisa kita lihat di bawah terang nubuat atau firman Tuhan dari Nabi Yesaya. Saudara-saudara, Nabi Yesaya menyatakan kalau Tuhan mau mendatangkan hal yang buruk bagi kita, itu akan membuat kita lebih celaka. Sebab sesungguhnya kita ini orang berdosa. Sebab sesungguhnya semua orang najis dan tinggal dalam kesalehan yang kotor. Dan kita akan lenyap oleh kejahatan kita. Semua yang terjadi saat ini adalah peristiwa demi peristiwa di mana Tuhan membiarkan manusia
menyerahkan umat manusia ke dalam kekuasaan dosa demi dosa yang dilakukan manusia. Bencana alam terjadi karena perlakuan manusia yang tidak santun dan tanpa kasih pada alam ini. Peperangan lebih menampakkan kejahatan hati manusia, menampakkan cara-cara manusia yang keras untuk merebut wilayah orang lain, untuk menguasai kepentingan orang lain. Dan pandemi ini juga bagian yang terjadi karena perilaku manusia kepada alam semesta ini. Tuhan menyerahkan kita semua ke dalam kekuasaan dosa yang kita buat sendiri. Sehingga Nabi Yesaya mengajak kita untuk menjadi rendah hati dan sumarah pada Tuhan. Nabi Yesaya mengajak, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tuhan setia sebagai pencipta, kita yang tidak setia sebagai ciptaan. Kita yang mau melakukan apa saja, bahkan yang di luar kehendak Sang Pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada juga yang memandang ini semua adalah tanda dari akhir zaman. Tanda yang menakutkan, yang menyeramkan, karena Anak manusia Tuhan Yesus akan segera datang. Dan Yesus mengajar kita, petiklah hikmat dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara-saudara, pohon ara akan berbunga, akan berbuah di awal musim semi. Menjelang pohon ara berbunga dan berbuah itu, Israel sedang melalui masa musim dingin. Masa yang membuat orang tidak terlalu banyak meninggalkan rumah, baik untuk merenungkan kehidupannya, baik untuk merenungkan jalan spiritual yang dia lalui, untuk memasuki masa yang cerah, penuh bunga, berlimpah buah. Bukankah pandemi juga telah membuat kita seperti dipaksa untuk tinggal di rumah, betah atau tidak betah? Seperti memaksa kita, membatasi aktivitas kita. Protokol kesehatan, menggunakan masker, membuat kita dibatasi untuk berbicara. Menjaga jarak membuat kita tidak bisa dekat dan akrab
dengan sesama seperti dulu lagi. Mencuci tangan, menggugah kita bahwa selama ini kita hidup tidak cukup bersih. Tangan kita juga sering menyimpan kotoran-kotoran baik, kotoran berupa hama, bakteri, dan yang lain. Tapi tangan kita juga menyembunyikan kotoran spiritual. Dan saat ini kita di rumah, merenung, di rumah punya waktu lebih dari cukup untuk menyapa orang-orang di dekat kita, orang-orang yang terdekat, juga untuk memandang dan menyapa Tuhan, serta mendengar kebenaran dari suara Tuhan yang selama ini sering kita abaikan. Bisa saja ini tanda dari akhir zaman yang semakin dekat. Namun Tuhan Yesus meminta kita tidak membuat spekulasi tentang hal itu. Tidak menduga di mana dan kapan. Tidak menghitung kira-kira kapan akan terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus mengajar tentang hari itu atau saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Yang bisa dilakukan manusia ialah berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengajar hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu Advent di masa pandemi menjadi minggu-minggu yang memberi ruang bagi kita lebih lebar dan memberi tuntunan lebih dalam lagi bagi kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Dan ini berlaku untuk semua orang. Yesus mengajar, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah memasuki minggu Advent ini dengan hati-hati, dengan sikap berjaga-jaga, dan semua kita lakukan dengan rendah hati. Karena kita percaya setelah melihat banyak kurban, banyak kejahatan yang mematikan, banyak sikap abai yang telah membunuh para dokter dan perawat. Kita diajak rendah hati untuk berjaga-jaga. Kita bersyukur setelah ini tentu kita juga akan mengalami musim bunga dan musim buah. Jadi berjaga-jagalah. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita
dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Tuhan pencipta dan pemilik kehidupan kami, hari-hari akhir ini kami lalui di jalan yang tidak mudah. Kami lalui di dalam kesusahan dan juga kesedihan. Bencana alam yang terjadi di mana-mana, mulai dari gempa bumi, badai, tanah longsor, gunung vulkanik yang aktif kembali, serta peperangan yang terus terjadi di berbagai belahan bumi. Karena hati manusia yang mengabaikan ketidakadilan untuk memaksakan keinginan dan kepentingan secara keras. Juga pandemi yang telah membuat banyak orang tergeletak di depan virus. Bukan tergeletak karena memandang kuasamu dan cintamu. Dan banyak saudara yang kami perlukan, yang kami butuhkan untuk melewati masa pandemi ini, juga direnggut jiwanya. Tuhan, kami menundukkan kepala, merendahkan hati di depan-Mu, dan memohon, janganlah kuasa dosa, kegelapan dari dosa, menguasai hidup kami, merenggut kemanusiaan kami. Tuhan, kami mau menaruh hidup kami dan semua orang hanya ke dalam genggaman tangan-Mu. Ampunilah kami atas kesalahan kami selama ini, kejahatan di dalam hati kami dan tindakan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena memperlakukan sesama dan alam semesta ini hanya menurut kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah, karena kami mencoba membungkus kenajisan hidup kami di dalam kesalehan yang semu. Karena Kau Maha Tahu
Dan kami percaya Kau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perjanjian-Mu, yang tidak akan melupakan kami sebagai umat yang akan Kau gembalakan sebagai kawanan domba-Mu. Topanglah kami memasuki minggu-minggu Advent dengan rendah hati dan pandangan yang baru. Kiranya Roh Kudus membimbing dan mengikuti kami untuk menyelenggarakan perkara-perkara yang kudus di dalam kehidupan ini, di dalam kehati-hatian, di dalam sikap berjaga-jaga. Kami percaya pada firman Tuhan Yesus. Kami mengandalkan suara Tuhan Yesus. Karena itulah sumber tunggal bagi keselamatan umat manusia. Ya Tuhan, dengarkanlah kami. Dan berilah Roh Kudus meneguhkan kami. Roh Kudus menghibur mereka yang sedih dan berurai air mata karena berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini. Teguhkanlah kami untuk selalu bergandeng tangan, saling menghormati dan menyayangi, walau di dalam berbagai perbedaan. Karena kehidupan semua anak manusia adalah melangkah ke dalam kerajaan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan ke dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Minggu ini hanya ada satu persembahan, yaitu persembahan mingguan. Umat dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer atau melalui M-Banking ke rekening GKI Metro, BCA rekening nomor 1179188188, bisa juga melalui aplikasi QRIS, bisa melalui OVO, GoPay, dan lain-lain dengan barcode yang terdapat di pintu gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan kedua, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat, yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar, seluruh
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Juru Selamat kami Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Karena pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini dan juga umat-Mu dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang membentuk tubuh dan jiwa raga kami ini ya Tuhan. Sebab itulah kami merendahkan diri kami, menengadahkan tangan kami, menyerahkan buah persembahan hidup kami ini ya Tuhan. Terimalah persembahan kami yang hina ini dan layakkanlah untuk gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah umat-Mu. Terimalah persembahan diri kami ini sebagai persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan dan peliharalah pengharapanmu di dalam Dia. Tetaplah berjaga, kerjakan panggilanmu dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Mari kita angkat pujian pengutusan kita. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Semoga Kristus, Sang Sumber pengharapan, senantiasa menganugerahkanmu iman yang tangguh, pengharapan yang penuh, dan kasih yang utuh, hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan engkau sanggup mengerjakan tugas panggilanmu di dunia. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui Anak Tunggalnya, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha.